Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini ada sebuah soal di mana ada seorang anak yang berdiri di depan cermin cembung, ya. Kalau cermin datar itu kan pasti tinggi bayangan sama, jarak bayangan juga sama. Kalau di cermin cembung ini ada perbedaan ya. Ternyata bayangannya itu lebih kecil. Nah, tapi di sini kita nggak tahu ya jarak bayangannya itu berapa. Yang diketahui di sini tinggi objeknya 160, berada 48 cm di depan cermin, lalu fokusnya 16 cm. Nah, ini bayangan ini terbentuk karena perpotongan garis itu ya. Sinar datang sejajar ke utama dipantulkan seolah dari fokus. Sinar datang menuju fokus seolah dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ditanya perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Ceritanya siswa tersebut mundur ya 16 cm. Kita bisa pakai rumus perbesaran, yaitu H aksan dibagi H atau tinggi bayangan dibagi tinggi objek, lalu sama dengan mutlak S aksan dibagi S atau jarak bayangan dibagi jarak objek. Tanda mutlak ini artinya min atau plus, maka nilainya tetap positif ya. Sehingga kalau ditanya perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah, kita bisa pakai itu tuh untuk tinggi bayangan. H aksan sama dengan H dikali S aksan dibagi S ya. Nah, kita cek dulu di sini. H aksannya kan belum tahu ya, tinggi bayangannya nggak tahu. Tinggi objek sudah ada 160. Jarak objek kita sudah tahu yaitu 48 sebelum bergeser dan sesudah bergeser juga sudah diketahui. Jarak bayangan yang belum tahu. Kita bisa menemukan jarak bayangan itu dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti kalau mau cari 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Nah, di sini fokusnya itu berada di belakang cermin, maka nanti ditulisnya negatif ya. Fokusnya negatif. 1/S aksen sama dengan 1 dibagi min 16, karena fokusnya 16 ya. Diambil min 1/48, jarak objeknya 48. Kita samakan penyebut di 48. 48 bagi min 16 itu berapa anak-anak? Min 3 ya. Lalu 48 dibagi 48 itu 1. Itu masih 1/S aksen. Kalau S aksen berarti dibalik aja. 48 dibagi min 3 min 1 min 4. Berapa? 48 dibagi 4 min, di sini min 12. Min 12 cm artinya jarak bayangan itu 12 cm, tapi di belakang cermin ya. Nanti ketika menginput nilai ini nggak usah pakai minnya ya, karena kan mutlak ya. Nah, setelah bergesernya itu kan mundur 16, berarti menambah ya, tambah jauh dari cermin. 16 tambah 48, 64. Kita substitusi itu ke dalam persamaan ya. Jadi 1/S aksen itu setelah bergeser sama dengan, kita samakan penyebut ya, 64. 64 bagi min 16 min 4. 64 bagi 64 1. Sehingga S aksennya 64 dibagi min, iya min 5. Nah, ketemu deh. Nah, kalau udah dapat S aksennya, kita bisa bandingkan nilai H aksen sebelum dan sesudah dia bergeser. Dengan persamaan itu hanya 160, S aksennya 12, S-nya 48. Ini sebelum bergeser ya. Nah, 12 sama 48 boleh lah di bawah 4 ya. Jadi 160/4, oke ya. Lalu sesudah bergeser 160 dikali S aksennya itu adalah tadi 64 per min 5, tapi kita tulis per 5 karena kan mutlak ya. Dibagi dengan sesudah bergeser jarak objek itu 64, ibu tulis 64/1 karena mau ibu balik ya. 160 dikali 64/5 dikali 1/64. 64 bisa dicoret jadi 160/5. Ini dibandingkan anak-anak, H aksennya ini dibandingkan. Bolehlah kita kali silang ya. 160 kita kalikan dengan 5, 4 kalikan dengan 160, sehingga perbandingannya menjadi 5/4 gitu. Warahmatullahi wabarakatuh.